Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nuraini dengan NIM 2019-04 D3 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan memaparkan ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah menurut bahasa etimologis adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti mendukung dan mematuhi, seperti dalam perkataan taharikun mu'abad, yaitu artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat, al-ta'ah, tunduk, al-qudahu, dan pengabdian, al-tanasyuk. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Secara istilah, ibadah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan dan mengamalkan segala apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Klasifikasi ibadah: ibadah khas atau khusus, atau ibadah mahdah, ibadah yang ketentuannya pasti, yaitu yang ketentuannya dan pelaksanaannya ditetapkan oleh nasah dan merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya zakat, puasa, sholat, dan haji. Ibadah amah umum, yaitu semua perbuatan yang mendekatkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Ciri-ciri pada ibadah mahdoh adalah waktu dan tempatnya telah ditentukan oleh nasah. Ciri-ciri ibadah muamalah: waktu, tata cara, dan tempatnya tidak diatur secara detail, namun hanya perlu diperhatikan saja. Fungsi ibadah. Fungsi ibadah yaitu untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah bagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepada Allah, yakni dengan menjalankan serangkaian tata cara ibadah. Syarat diterimanya ibadah: yang pertama, kesahan suatu amal, yaitu menurut fikih sah merupakan lawan dari kata batal. Kedua, keikhlasan seorang hamba, yaitu melakukan perbuatan ibadah dengan motivasi semata untuk dan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat. Yang ketiga, senantiasa beramal dan musyahadah dalam beramal, yaitu berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh mengangkat kualitas ibadahnya sampai kuantitasnya. Yang keempat, ittiba, yaitu mencontohkan atau sesuatu dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah, yaitu ibadah memiliki pesan moralnya diterima tidaknya ibadah sangat tergantung juga sejauh mana kita memahami pesan moral, nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip ibadah. Hubungan cinta. Ibadah yang didasarkan pada rasa cinta dan keikhlasan seorang hamba kepada penciptanya. Ibadah Nabi SAW adalah ibadah karena cinta, ibadah yang benar-benar ikhlas, ibadah seorang yang bebas merdeka, bukan budak yang takut dipecat majikannya. Yang kedua, khauf, takut. Khauf adalah ibadah hati, tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya Subhanahu wa Ta'ala. Apabila khauf kepada Allah berkurang dalam diri seorang hamba,
maka ini tanda berkurang pengetahuan dirinya terhadap Robnya. Raja harapan, roja yang berasa yang roja secara bahasa artinya harapan, cita-cita, sedangkan menurut Islam yaitu bergantungnya hati dalam meraih suatu kemudian hari. Roja merupakan ibadah mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali Allah. Memalingkan selain Allah adalah kesyirikan, bisa berupa syirik besar atau syirik kecil, tergantung yang dalam hati seorang tengah mengharapkan. Khauf, rasa takut, dan roja, rasa harap, adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang mukmin, maka akan seimbang seluruh aktivitas. Para ulama membagi khauf menjadi 5 bagian. Yang pertama, khauf ibadah, yaitu takut kepada Allah. Yang kedua, khauf syirik, yaitu memalingkan ibadah kalbiyah ini selain Allah. Yang ketiga, khauf maksiat, seperti meninggalkannya kewajiban atau melakukan hal yang diharapkan karena takut dari manusia dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang keempat, khauf tabiat, seperti takutnya manusia dari ular, takut singa, takut tenggelam, takut api atau musuh. Yang kelima, khauf wahma, yaitu rasa takut yang tidak ada penyebabnya atau penyebab tetapi ringan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.